Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film horor Indonesia tahun 2022 yang berjudul Iblis Dalam Kandungan. Sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru, tapi mereka justru diganggu oleh arwah wanita penunggu rumah. Cerita dimulai dengan seorang perempuan hamil yang bernama Atikah. Saat sedang duduk di ayunan, Atikah lalu panik karena dia tiba-tiba mengalami pendarahan. Sang dokter meminta maaf kepada suami Atikah, yaitu Pak Karta, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suster yang menangani Atikah juga heran karena janin di perut Atikah ternyata hilang. Pak Karta bercerita bahwa dia sebenarnya mandul. Dia juga heran saat istrinya dulu tiba-tiba hamil. Mendengar itu, pembantunya berkata bahwa yang menghamili Atikah adalah jin, dan dialah yang mengambil bayi yang ada di kandungannya. Meskipun terdengar aneh, tapi orang-orang di desa itu percaya dengan hal itu. Atikah yang sangat depresi karena kehilangan bayinya akhirnya bunuh diri. Seorang perempuan yang bernama Amelia sedang memeriksakan kandungannya. Dia ditemani oleh suaminya yaitu Ferdi dan kedua anak mereka yaitu Alani dan Vito. Karena usia Amelia yang memasuki prelansia, sang dokter berkata bahwa penyakit darah tinggi Amelia bisa membahayakan bayinya dan juga Amelia sendiri. Sang dokter juga berpesan agar Ferdi tetap menjaga kestabilan emosi istrinya dan harus selalu siaga. Untuk menjaga kesehatan istrinya dan juga calon bayi mereka, Ferdi memutuskan pindah dari pekerjaannya di Jakarta ke perusahaan perkebunan di kaki Gunung Salak. Setelah tiba di rumah baru mereka, Alani bingung karena jarak rumah mereka yang sangat jauh dari sekolah. Ferdi dan Amelia kemudian bertemu dengan penjaga rumah yaitu Mang Ujang. Karena 5 hari lagi dia akan mengadakan acara 7 bulanan, Amelia meminta tolong Mang Ujang untuk mengundang warga sekitar. Vito sedang bermain ayunan yang ada di depan rumah dan ternyata rumah itu adalah rumah Atikah. Ferdi mengajak Amelia melihat kamar bayi yang sudah dia siapkan, tapi mereka berdua tiba-tiba mendengar teriakan Vito yang jatuh dari ayunan. Mang Ujang menawarkan pekerjaan kepada Marni untuk membantu memasak di acara 7 bulanan Amelia. Sementara itu Amelia sedang bersama Alani. Amelia berusaha meyakinkan Alani bahwa mereka pasti akan merasa nyaman tinggal di rumah itu. Alani dan Vito sebenarnya bukanlah anak kandung Amelia. Mereka berdua adalah kakak beradik yang dulu diadopsi oleh Amelia dan Ferdi. Marni langsung menolak setelah tahu bahwa acara 7 bulanan itu diadakan di rumah Atikah. Selama ini para penduduk desa menganggap rumah itu berhantu. Malam itu, Ferdi sedang pergi ke acara hajatan warga. Amelia menyuruh Vito agar tidak menutup jendela setelah dia selesai memasang mainan gantungan bayi. Tepat jam 12 malam, mainan bayi itu berbunyi terkena angin dan ada sesuatu yang masuk ke dalam kamar Amelia. Alani yang masih belum tidur melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di ayunan dan perempuan itu adalah Atikah. Besoknya saat Ferdi akan berangkat kerja, Mang Ujang datang untuk mengantarkan makanan. Vito bertanya apakah Amelia bisa bahasa Sunda. Karena Alani berkata bahwa semalam dia mendengar ibunya itu bernyanyi bahasa Sunda. Mendengar itu, Amelia heran karena dia tidak bisa bahasa Sunda. Amelia marah karena Alani tetap memakai headset ketika dia sedang berbicara. Mereka berdua lalu bertengkar karena Alani merasa perhatian ibunya mulai berkurang semenjak hamil. Amelia lalu menyuruh Alani kembali ke panti asuhan jika dia tidak mau mengikuti peraturannya. Setelah mendengar itu, Alani segera mengemasi barang-barangnya. Alani berpikir bahwa Amelia mengadopsi mereka berdua agar bisa mendapatkan keturunan dan setelah itu mereka akan dibuang. Alani akhirnya membatalkan niatnya karena Vito tidak ingin kembali ke panti asuhan. Amelia yang merasa bersalah kemudian meminta maaf. Dia berkata bahwa emosinya tidak stabil karena obat darah tingginya hilang. Amelia ternyata telah menyiapkan asuransi pendidikan untuk Alani dan Vito sampai mereka selesai kuliah. Amelia lalu berkata seandainya dia meninggal saat melahirkan, dia meminta Alani untuk selalu menjaga adik-adiknya. Malamnya Vito sedang membacakan sebuah cerita untuk calon adiknya. Dia lalu heran karena melihat mainan bayi yang terus berputar.
Listrik tiba-tiba mati dan Vito yang tidak berani ke kamarnya lalu tidur di samping ibunya. Tiba-tiba ada yang menarik selimut, tapi Vito tidak melihat ada siapa-siapa di bawah tempat tidur. Vito terkejut karena Amelia tidak ada di tempat tidur dan dia langsung ketakutan karena ibunya tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Alani melihat adiknya sedang ketakutan. Dia lalu menyuruh Vito menunggu di kamarnya sementara dia akan turun ke bawah. Alani heran karena melihat ibunya sedang tidur di kursi. Dia lalu kembali ke kamar dan memberitahu Vito bahwa ibu mereka sedang tidur. Tepat jam 2 dini hari, Alani terbangun dan dia mendengar ada yang memanggil namanya. Alani segera turun ke bawah dan dia lalu ketakutan karena melihat Atikah yang sedang makan malam. Hantu Atikah tiba-tiba menyerang Alani, tapi beruntung dia berhasil selamat dan segera kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Alani menceritakan kejadian semalam kepada Ferdi. Sementara Amelia heran karena melihat ruang makan berantakan dan makanan di kulkas keluar semuanya. Tapi Ferdi berkata kalau itu semua mungkin adalah ulah musang yang masuk ke rumah mereka. Alani dan Vito pergi ke rumah Mang Ujang untuk mencari tahu tentang rumah itu. Mang Ujang akhirnya terpaksa bercerita kalau pemilik rumah itu adalah Atikah. Waktu itu Atikah sedang hamil, tapi dia lalu bunuh diri karena kandungannya yang berusia 7 bulan tiba-tiba hilang secara aneh. Mang Ujang lalu mengambil air daun bidara. Dia berkata bahwa warga desanya percaya air bidara bisa mengusir roh jahat. Tapi air itu ternyata juga tidak bisa mengusir arwah Atikah. Alani dan Vito menemani Amelia yang sedang bersama seorang dukun bayi yang bernama Nyak Enoh. Dia berkata bahwa Amelia dan bayinya dalam keadaan sehat. Nyak Enoh lalu meminta Alani dan Vito untuk menunggu di luar karena dia akan memijat Amelia. Saat sedang memeriksa kandungan Amelia, Nyak Enoh melihat kursi yang bergerak sendiri dan dia langsung ketakutan karena Amelia tiba-tiba memegang tangannya. Vito sedang bersama Mang Ujang. Sementara itu Alani melihat ayunan yang terus bergerak. Alani kemudian masuk ke dalam kamar tapi dia tidak melihat Nyak Enoh. Alani melihat Nyak Enoh berjalan di depan rumah dan ternyata dia sedang kesurupan. Alani meminta tolong Mang Ujang dan mereka berdua berusaha menghentikan Nyak Enoh. Ferdi yang baru datang lalu melihat Nyak Enoh yang terus berjalan dan dia akhirnya menenggelamkan dirinya. Ferdi melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia lalu melihat warga desa yang akan memakamkan jenazah. Pak Ustadz berkata bahwa jenazah itu meninggal karena tertabrak mobil dan dia sedang hamil tua. Ferdi berencana akan pergi ke Jakarta untuk menebus obat. Dia lalu berjanji akan membawa orang pintar ke rumah mereka. Malamnya Alani ketakutan karena banyak belatung di tubuhnya. Belatung-belatung itu keluar dari perutnya dan Alani ternyata sedang bermimpi. Dia lalu merasa bahwa ibunya sedang dalam bahaya. Alani dan Vito berusaha mencari informasi tentang penghuni rumah itu sebelumnya. Sementara itu, Marni dan keponakannya yang bernama Narti datang untuk mengantarkan tumpeng acara 7 bulanan. Vito menemukan album foto keluarga Atikah dan Alani berkata mereka harus menemukan kontak salah satu keluarga Atikah untuk meminta tolong. Ferdi menelpon dan memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang bersama orang pintar. Dia lalu menyuruh Alani pergi ke rumah Mang Ujang. Ferdi meminta mereka membawa mayat Atikah dan bertemu di depan gerbang. Meskipun merasa takut, Marni dan Narti akhirnya nekat masuk ke dalam rumah. Marni menahan Narti yang akan pergi karena mereka masih belum dibayar. Tapi Narti yang ketakutan tetap pergi meninggalkan Marni. Karena tidak bertemu dengan Mang Ujang, Alani akhirnya pergi ke kuburan sendirian. Sementara itu, Vito tiba-tiba mengambil tongkat besi setelah melihat foto Atikah. Alani sedang membongkar kuburan Atikah dan Marni melihat Amelia yang sedang dirawat di kamarnya. Mainan bayi itu kembali berputar dan Amelia tiba-tiba bangun. Dia memegang tangan Marni dan kemudian merasukinya. Vito ternyata menghancurkan ayunan. Sementara itu Alani akhirnya berhasil menemukan mayat Atikah. Hujan deras tiba-tiba turun dan Alani harus segera membawa mayat Atikah. Vito kemudian menghancurkan mainan bayi itu, tapi dia sedang dalam bahaya karena Marni yang sedang kerasukan arwah Atikah akan membunuhnya. Seorang perempuan tiba-tiba masuk dan dia berusaha mengeluarkan arwah Atikah dari tubuh Marni. Dia adalah Nyai Respati. Alani dan Ferdi lalu datang dengan membawa mayat Atikah dan Nyai Respati memasukkan arwah Atikah kembali ke tubuhnya.
Ferdi berkata mereka sekarang sudah aman karena arwah Atika yang selama ini merasuki Amelia telah diusir. Karena warga desa tidak ada yang berani datang, Ferdi akan mengundang teman-teman kantornya untuk menghadiri acara 7 bulanan. Ferdi lalu menyuruh Alani dan Vito sementara pergi ke rumah Mang Ujang karena Nyai Respati akan melakukan ritual untuk membersihkan rumah mereka. Alani sedang membaca beberapa artikel yang menulis tentang kejadian Atika. Sementara itu, beberapa orang sedang berkumpul di rumah Ferdi. Pemimpin mereka yang bernama Pak Bagia lalu berkata bahwa Nyai Respati akan memulai ritual tepat jam 12 malam. Dan keberhasilan mereka malam itu menandai pabrik ke-6 mereka akan segera terwujud. Sebagai bentuk penghormatan jasa, pabrik ke-6 itu akan dikepalai oleh Ferdi. Alani segera pergi karena dia menemukan foto Nyai Respati bersama Pak Karta. Sesampainya di rumah, Alani berkata bahwa Nyai Respati akan mengambil janin Amelia sebagai tumbal pesugihan. Tapi Ferdi justru marah dan berkata bahwa orang-orang itu adalah teman-teman kantornya yang diundang untuk acara 7 bulanan. Alani memberitahu ayahnya bahwa Atika kehilangan bayinya karena kontrak pesugihan yang telah dilakukan oleh Pak Karta. Tapi Pak Bagia tiba-tiba menyeret Alani keluar kamar agar mereka bisa segera melakukan ritual. Ferdi bercerita bahwa dulu hidup mereka susah dan dia akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pesugihan. Ferdi sudah tahu apa yang harus dia korbankan agar bisa mendapatkan kekayaan. Dan jika ritual itu gagal, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Waktu sudah menunjukkan tepat jam 12 malam dan Nyai Respati memimpin anggotanya memulai ritual. Mang Ujang ternyata sudah memberi Amelia air bidara. Mang Ujang menyuruh Vito membawa sisanya dan menunggu di situ. Sementara dia akan pergi meminta bantuan warga. Nyai Respati tiba-tiba kerasukan. Semua orang lalu ketakutan karena melihat Nyai Respati yang mematahkan tulang-tulangnya sendiri. Anak buah Pak Bagia berhasil menangkap Vito dan ternyata Mang Ujang telah memasukkan air bidara melalui infus yang digunakan oleh Amelia. Ferdi yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan istri dan calon bayinya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tidak berapa lama, Mang Ujang dan beberapa warga kemudian datang membubarkan Pak Bagia dan anak buahnya. 2 bulan kemudian, Amelia sedang memeriksakan kandungannya ditemani oleh Alani dan Vito. Dan ternyata dokter yang selama ini menangani Amelia adalah anak buah Pak Karta yang menyamar sebagai Pak Bagia. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.